Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku di video e-learning kali ini. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang tuberkulosis ya. Adapun learning outcomes yang kita bahas, yang pertama adalah tentang definisi dari kasus tuberkulosis, kemudian gejala dan tanda, serta terapi dari tuberkulosis. Outline-nya kita akan bahas tentang tuberkulosis paru. Nah, tuberkulosis paru gejalanya adalah yang pertama, harus kalian ingat ya, batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih ya. Kemudian ada batuk berdarah, sesak nafas, ya, badan lemas, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, malaise, sering berkeringat malam hari, dan sering disertai demam dalam 1 bulan. Ya, nah untuk gambaran X-ray tuberkulosis paru, teman-teman itu sangat bervariasi, mulai dari adanya kavitas, kemudian adanya fibrosis gitu ya. Jadi sering terjadi kavitasnya di apex kayak gini. Nah, ini bisa kita curigai tuberkulosis paru, ada gambaran fibrosis. Nah, itu bisa juga ada gambaran yang beraneka ragam gitu ya. Konsolidasinya tidak merata di seluruh rangka paru atau gambaran star sky appearance gitu. Nah, itu TB miliar. Tapi kasusnya koyok TB itu gambarannya sangat bervariasi dari kavitas, fibrosis ya. Nah, pemeriksaan TB ya itu apabila kita curiga adanya TB, kita harus lakukan tes cepat molekuler gitu ya. Tes cepat molekuler TB. Apabila tidak ada tes cepat molekuler, kita bisa lakukan dengan BTA ya, sewaktu pagi, sewaktu. Kemudian apabila BTA-nya negatif, bisa dilakukan ronsen, di mana nanti dari ronsen ketemu gambaran kavitas dan fibroinfiltrat. Namun gold standarnya adalah dengan kultur Lawrence Janssen. Jadi ingat hati-hati kalau di UKMPD ditanya pemeriksaan gold standar untuk TB, itu jawabannya adalah kultur Lawrence Janssen. Untuk TB anak itu agak berbeda. Nanti dilakukan namanya tes tuberkulin dan nanti harus masuk ke algoritma TB anak gitu ya. Nanti ada skor TB kalau untuk anak-anak. Nah, jenis-jenis TB paru itu ada yang TB paru dan TB ekstra paru ya. TB paru ada TB paru biasa, ada yang TB paru miliar ya. Atau nanti gambarnya adalah snowstorm appearance. Kalau TB ekstra paru itu ada TB di organ selain paru, misalnya TB tulang, TB di perut, di abdomen atau di otak ya. Kemudian bisa disertai dengan efusi pleura TB atau scleroderma. Kalau scleroderma itu TB di kulit. Ya. Oke. Nah, untuk tipe TB itu ada kita bagi menjadi pasien baru. Jadi kalau pasien baru itu adalah pasien TB yang belum pernah dapat pengobatan obat anti TB atau sudah pernah menelan OAT kurang dari 1 bulan atau kurang dari 4 minggu. Kemudian kalau pasien kambuh itu adalah pasien TB yang telah sembuh dan mendapat pengobatan lengkap, namun dia dinyatakan TB kembali dengan hasil BTA positif. Kalau pasien pengobatan setelah putus berobat, itu adalah pasien TB yang putus berobat selama 2 bulan terlebih, kemudian dinyatakan masih sakit TB dengan BTA positif. Kalau pasien gagal, itu setelah pengobatan pada bulan kelima masih BTA-nya positif. Ya, itu pasien gagal. Nah, definisi kasus TB yang lain ada namanya TB monoresisten. Jadi dia resisten salah satu OAT lini 1 kecuali rifampicin. Kalau TB poliresisten itu resisten terhadap lebih dari 1 obat OAT lini 1 ya, kecuali rifampicin ya. Kalau TB RR ya itu resisten rifampicin dengan atau tanpa OAT yang lain. Kalau TB ya, TB XDR itu TB MDR plus resistensi 1 quinolone plus 1 OAT lini kedua injeksi. Bisa amikasin atau kanabin. Ya, itu definisi kasus TB. Nah, klasifikasi TB ya berdasarkan American Thoracic Society dan National Tuberculosis Association, yaitu yang pertama ada TB paru mild lesion, itu mengenai sebagian kecil dari 1 atau 2 paru dan total lesion tidak melebihi 1/4 paru dan tidak ada kavitas. Kemudian ada TB paru moderate lesion, itu proses luas tapi tidak melebihi 1 paru dan kavitas maksimal 4 cm. Kalau TB paru far advanced lesion itu lebih dari moderate lesion ya.
Nah, pengobatan TB kita bagi menjadi dua, ya, kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 itu untuk kasus baru, kategori 2 itu untuk pasien TB kambuh, TB gagal pengobatan, dan TB putus obat. Ya. Nah, berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan Tata Laksana Tuberkulosis tahun 2020 yang merujuk pada penelitian meta-analisis WHO. Jadi paduan sadarnya kalau misalnya dia kasus baru itu diberikan 2 HRZE, 4 HR, ya, riboflavin dan isoniazid. Alternatifnya itu bisa diberikan 2 HRZE atau 4 R3H3. Ya, digunakan jika tidak tersedia panduan dosis harian dengan syarat harus disertai pengawasan yang lebih ketat. Ya. Nah, ini kategori 1 ya. Jadi tahap intensifnya selama 2 bulan, tahap lanjutannya selama 4 bulan, yaitu 3 kali seminggu. Ya. Itu berdasarkan itu 2 tablet ya, 2 tablet freak drug combination 4 FDC dan tahap lanjutannya 2 tablet 2 FDC ya. Itu berdasarkan 4 FDC berarti 4 jenis obat. Nah, itu kenapa dibilang FDC itu freak drug combination, jadi itu sudah digabung. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung masing-masing dosis obatnya. Jadi sudah dibuat freak drug combination. Kalau berat badannya 38 sampai 54 itu diberikan 3 tablet 4 FDC untuk tahap intensif dan tahap lanjutannya 3 tablet. Kalau beratnya 55 sampai 70 kg itu 4 tablet, kalau di atas 70 itu 5 tablet. Ini diingat aja tabelnya ya. Sedangkan untuk pengobatan yang gagal pengobatan, putus obat itu diberikan kategori 2, yaitu 2 HRZES ya namanya streptomycin injeksi, kemudian HRZE dan 5 H3R3E3 ya. Nah, itu yang tahap intensifnya selama 3 bulan, tahap lanjutannya selama 5 bulan ya. Untuk tahap intensif itu dibagi menjadi 2, setiap hari selama 2 bulan itu diberikan 2 tablet 4 FDC plus 500 mg streptomycin injeksi ya. Dan kemudian dilengkapi 1 bulan itu HRZE jadi 2 tablet 4 FDC. Kemudian fase lanjutannya diberikan selama 5 bulan 3 kali seminggu itu 2 tablet 2 FDC plus 2 tablet ethambutol. Ya. Jadi itu kombinasinya, tergantung berat badan nanti ya. Oke, kapan pemberian OAT plus steroid? Itu bisa diberikan pada kasus-kasus seperti TB miliar, TB ekstra paru ya seperti smallpox TB, eposit pleura TB, meningitis TB, atau TB disertai dengan sepsis. Nah, adapun efek samping obat OAT gitu ya, yang kalau misalnya isoniazid itu bisa efek sampingnya neuropati perifer ya, kebas, kesemutan. Kalau limfavisin itu bisa menyebabkan urin berwarna merah, skin rash, anemia hemolitik, dan gagal KB dan gagal pengobatan diabetes. Ya, jadi ini sering ditanyakan di soal, jadi kalian harus ingat ya. Kemudian pirasinamid itu dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, gout artritis, dan nyeri sendi. Kalau streptomycin terkait dengan gangguan pendengaran dan keseimbangan, kalau ethambutol gangguan penglihatan, buta warna, dan neurofungsi. Nah, ini ya bagaimana cara penanganan efek samping dari obat-obat AT ya. Kalau misalnya tidak nafsu makan akibat rifamycin, itu bisa diberikan rifamycin itu obatnya diminum malam sebelum tidur. Apabila nyeri sendi karena pirasinamid itu berikan aspirin. Kalau misalnya kesemutan gara-gara isoniazid itu berikan vitamin B6 ya. Kalau warna kemerahan pada urin itu di KII saja karena itu disebabkan oleh rifamycin, jadi tidak usah takut gitu ya jadi KII kepada pasien. Nah, kemudian kalau misalnya studi pada streptomycin, nah streptomycin harus dihentikan diganti dengan ethambutol. Kalau dia digangguan keseimbangan, streptomycin juga harus dihentikan dan diganti dengan ethambutol. Kalau icterus ya itu hampir semua obat OAT bisa menyebabkan icterus. Nah, hentikan semua obat OAT hingga icterusnya menghilang ya. Kalau misalnya pasiennya bingung dan muntah-muntah, ya harus stop OAT dan tes fungsi hati. Ya. Nah, kapan kita mengevaluasi terapi TB? Nah, untuk kategori 1, tes BTA itu dilakukan pada bulan ke-2, ke-5, dan ke-6. Ya. Apabila BTA masih positif pada bulan kedua, itu harus dilakukan evaluasi kepatuhan obat, apakah pasien benar-benar minum obat, ya. Kemudian lakukan tes sensitivitas dengan TCM dan lanjutkan OAT fase lanjutnya.
Nah, apabila BTA-nya masih positif pada bulan kelima atau bulan keenam, itu dinyatakan gagal pengobatan dan harus ganti ke OAT kategori 2. Nah, pada kategori 2, tes BTA itu dilakukan pada bulan ketiga, 5, dan 8. Apabila BTA-nya masih positif, harus rujuk ke spesialis karena sudah menjadi TB resisten obat. Ya. Oke, kita kuis dulu. Nyonya Ina berusia 50 tahun datang dengan keluhan batuk berdahak. Batuk dirasakan sudah selama 2 bulan ini. Pasien mengeluhkan demam, tapi tidak terlalu tinggi dan berkeringat pada malam hari. Pasien juga merasa ada penurunan berat badan. Pada pesan fisik, dapatkan tekanan darah 180, HTP 92 kali per menit, RR 24 kali per menit, saturasi 99. Temukan adanya rongki pada apeks paru kanan. PTA-nya positif 3, diagnosis pasien tersebut adalah jelas ya. Ini adalah TB paru. Udah jelas sekali jawabannya ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya. Aplix, tontonannya anak kedokteran.